Pemeriksaan fisik jantung. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Stefani sebagai dokter muda yang akan memeriksa pagi ini. Saya akan memeriksa area dinding dada Bapak, khususnya di daerah jantung. Pemeriksaannya dengan cara melihat, menekan, dan mendengarkan. Apakah Bapak bersedia? Silakan menuju ke bed pemeriksaan dan membuka baju bagian atas. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Inspeksi. Pertama, inspeksi umum dari kepala sampai kaki. Lalu inspeksi dinding dada toraks anterior. Perhatikan bentuk, pergerakan, dan simetrisasi saat pasien bernapas. Kemudian perhatikan apakah terdapat deformitas, retraksi interkostal dan suprasternal. Kemudian identifikasi letak ictus cordis dan perhatikan pula pulsasi daerah prekordial dan epigastrium. Pemeriksaan JVP. Siapkan 2 mistar dan pen light. Pastikan posisi bed pemeriksaan pada 30-45 derajat. Minta pasien untuk rileks dan sedikit memutar kepala ke arah kontralateral dari JVP yang akan diperiksa. Ambil pen light, lalu arahkan cahaya secara tangan sial, kemudian identifikasi sisi leher untuk mencari bayangan vena jugularis dan pulsasi vena jugularis interna. Cari angulus sterni, lalu letakkan mistar pada angulus sterni secara tegak lurus di bidang horizontal. Lalu identifikasi puncak pulsasi vena jugularis interna, kemudian letakkan mistar kedua secara horizontal dan hubungkan ke mistar pertama. Kemudian ukur jarak vertikal dari angulus sterni sampai ke titik puncak pulsasi. Perkiraan umum jarak angulus sterni sampai atrium kanan adalah 5 cm sehingga nilai normal JVP 5 plus 2 cm H2O. Palpasi. Pertama, palpasi apex cordis dan tentukan pulsasi ictus cordis. Letakkan tangan pada prekordium dengan posisi ujung-ujung jari ke arah lateral hemitoraks kiri, kemudian cari ictus cordis sambil meraba ke arah medial pada ICS 5. Bila ictus cordis teraba, maka palpasi dengan 2 jari untuk menentukan frekuensi, kuat angkat, irama, dan lebar ictus cordis. Jika saat terlentang ictus cordis tidak teraba, maka minta pasien untuk mengubah posisi ke arah lateral decubitus. Kedua, palpasi daerah basis cordis untuk mengecek ada tidaknya getaran atau trill. Ketiga, palpasi pulsasi epigastrium dengan menggunakan jari telunjuk kanan di bawah prosesus sipoideus. Bila terdapat pulsasi, maka perlu dipertimbangkan adanya pembesaran ventrikel kanan karena letak dinding inferior jantung, namun perlu dikonfirmasi dengan cara palpasi ICS 345 di linea parasternalis sinistra. Keempat, palpasi dinding dada secara keseluruhan untuk menentukan apakah terdapat massa, tonjolan, tumor, atau nyeri tekan. Perkusi. Menentukan batas jantung yakni perubahan dari bunyi sonor paru menjadi redup. Batas jantung kanan. Awalnya lakukan perkusi batas paru hepar dengan cara perkusi dari atas pada linea midclavicularis dextra sampai suara perkusi berubah dari bunyi sonor menjadi dal, kemudian naik 1 ICS. Tandai posisi tersebut sebagai titik A, kemudian lakukan perkusi ke arah medial sebagai batas jantung kanan. Normalnya akan sejajar dengan linea parasternalis kanan. Batas jantung kiri. Dengan melakukan perkusi dari arah lateral ke medial sejajar ICS 345 untuk menentukan kardiak siluet. Normalnya sekitar 1 cm medial dari linea midclavicularis kiri. Selanjutnya menentukan batas atas atau basis jantung dengan perkusi di linea parasternal kiri dari atas. Normalnya di ICS 2 atau ICS 3. Auskultasi. Gunakan stetoskop pada sisi membran, kemudian letakkan di tiap area katup jantung. Katup aorta di ICS 2 linea parasternalis dextra, katup pulmonal di ICS 2 linea parasternalis sinistra, katup trikuspid di ICS 4 linea sternalis sinistra, katup mitral di ICS 5 sekitar 1 cm medial dari linea medioclavicularis sinistra. Kemudian tentukan bunyi jantung S1 dan S2 pada setiap katup dan nilai apakah bunyi jantung murni atau terdapat murmur galop. Pemeriksaan sudah selesai, silakan Bapak memakai pakaian atas kembali. Terima kasih.